Pemirsa, 9 dari 13 korban tewas ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat telah teridentifikasi. Jenazah 4 korban yang merupakan anggota TNI telah dibawa ke Jakarta dini hari tadi. Empat jenazah anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat diberangkatkan dari RSUD Pamempek Garut ke Jakarta dini hari tadi. Keempat korban anggota TNI yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Priambodo, dan Pratu Aprio. Keempatnya bertugas di gudang pusat amunisi di Pusat Peralatan TNI AD Garut. Sementara itu hingga siang ini dari 9 korban warga sipil, 5 diantaranya telah teridentifikasi. Sejak semalam keluarga korban terus berdatangan ke RSUD Pamengpek, termasuk keluarga 2 kakak beradik yang tewas dalam ledakan. Saudara atau siapa? Itu kakak beradik, iya sama Anwar. Dua-duanya? Iya, kakak beradik. Tim Dokes Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi 4 korban. Keluarga diminta untuk menyerahkan data-data pribadi korban untuk proses identifikasi. Barang-barang pribadi, kemudian ijazah yang ada sidik jari, sama foto-foto semasa hidup. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, 1 dari 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan amunisi, tiba di rumah duka di perumahan Seruni Hills, Bekasi. Siang ini jenazah akan diterbangkan dan dimakamkan ke Sleman, Yogyakarta. Keluarga, kerabat, dan anggota TNI sejak pagi datang untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum diberangkatkan menuju Yogyakarta dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Digelar ibadah misa arwah untuk mendoakan jenazah dan dilanjutkan dengan upacara persemayaman militer. Sebelum menjabat sebagai Kepala Gudang Amunisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Kolonel CPL Antonius Hermawan menempati berbagai posisi strategis. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut, dibawa ke kampung halaman Sleman, Yogyakarta pagi ini. Jenazah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma pagi tadi. Dan berikut laporan Esra Ambarita. Nah pemirsa, kalau saat ini bisa kami gambarkan, saya tengah melaporkan langsung tepat sekitar 50 meter dari arah jenazah dibawa, karena sampai saat ini kami tidak diperkenankan atau untuk awak media ini tidak diperkenankan untuk mendekat untuk melihat langsung seperti apa atau proses jenazah ini dibawa langsung ke dalam kargo. Kalau informasi yang kami dapatkan langsung dari lapangan bahwa yang hanya diberangkatkan pada hari ini jenazahnya langsung ke Sleman, Yogyakarta hanyalah Kolonel dari Antonius Hermawan. Sementara untuk ketiga jenazah lainnya tentunya ini ke tempat yang berbeda. Misalnya untuk jenazah yang kedua ada Mayor Anda Rohanda. Ini akan rencananya dibawa ke Desa Cinunuk, Kecamatan Cilonyi, Bandung. Kemudian yang ketiga ada Kopda Eri Dwi Prambodo. Ini juga nanti akan langsung dibawa ke Surat Temanggung, Jawa Tengah. Dan terakhir seperti yang saya sebutkan adalah Pratu Aprio Setiawan. Ini beralamat langsung di Kabupaten Bolmong, Sulawesi Utara. Kembali ke Anda. Pemirsa, keluarga Kolonel TNI Antonius Hermawan masih menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Yogyakarta. Rencananya pemakaman akan dilakukan sore nanti secara militer. Karangan bunga duka cita berjajar di halaman rumah Kolonel Antonius Hermawan di Desa Harjo Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Sejumlah rekan dan kerabat berdatangan menyampaikan rasa duka dan mendoakan almarhum. Keluarga menunggu kedatangan jenazah Kolonel Antonius Hermawan yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kolonel Antonius Hermawan meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Dari berapa bersaudara? Pemirsa, lokasi pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut masih disterilkan pasca ledakan yang menewaskan 13 orang Senin kemarin.
Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi akhir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Warga dilarang keras mendekat ke lokasi ledakan. Dari keterangan camat setempat, lokasi pemusnahan amunisi ini berada di dekat pantai cukup jauh dari permukiman. Jaraknya sekitar 8 km dari kantor camat. Setiap kali ada rencana pemusnahan amunisi, TNI AD juga selalu berkoordinasi dengan kecamatan setempat. Pemusnahan amunisi juga rutin dilakukan di lahan milik BKSDA ini. Warga juga kerap datang untuk mencari serpihan selongsong amunisi untuk dijual kembali. Komisi 1 DPR meminta penyelidikan menyeluruh oleh TNI atas kasus ledakan yang menewaskan 13 orang tersebut. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu di keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Ya. Geger, suami istri menemukan granat aktif dan puluhan amunisi di gudang rumah mereka di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara pekerja yang memperbaiki saluran air di Bekasi digegerkan dengan temuan benda yang mirip dengan mortir. Pasangan suami istri menemukan satu kotak kayu berisi sebuah granat dan puluhan amunisi di dalam gudang rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Temuan ini berawal saat mereka bermaksud membersihkan isi gudang. Granat dan puluhan amunisi masih aktif dibawa tim Jihandak Brimob Banyumas. Pekerja yang sedang memperbaiki saluran air di Desa Setia Dharma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan temuan benda mirip mortir. Benda ini ditemukan tertimbun sedalam 90 cm saat pekerja menggali saluran air dengan alat berat. Khawatir meledak, warga melaporkan temuan benda mirip mortir ini ke polisi. Tim Gegana Polda Metro Jaya turun tangan mengevakuasi benda mirip mortir ini. Di posisinya dia kesenggol beko, langsung dia keluar jatuh. Nah, langsung kita lihat, oh jenisnya ini kayak peluru zaman Belanda. Sebenarnya itu langsung saya angkat pakai tali, diamankan sama saya. Hasil identifikasi tim Gegana, benda mirip mortir ini ternyata beton cor yang tidak membahayakan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan preman berkedok anggota Ormas ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat. 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pemaksaan dan pemerasan sebagai juru parkir liar. Polisi mengamankan 28 preman berkedok anggota Ormas dari sejumlah lokasi keramaian di Jakarta Pusat dalam operasi Brantas Jaya. Setelah diperiksa, 9 diantaranya ditetapkan tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Para pelaku meminta paksa uang parkir 20 hingga 30 ribu rupiah. Salah satu tersangka, seorang anggota Ormas, mengaku menjadi jukir liar karena penghasilan yang menggiurkan hingga 7 juta rupiah per bulan. Sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Jadi nggak keparkiran? Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 juta. 6-7 juta? Tak hanya Jakarta Pusat, Polres Jakarta Barat mengamankan 14 orang paogah dan juru parkir liar. Seluruhnya tengah diperiksa untuk didalami keterkaitan dengan Ormas atau tidak. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan.